Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba' ila qiyamis sa'ah. Amma ba'd. Ikhwas sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk bertemu di masjid yang mulia ini. Insyaallah kita akan melanjutkan membaca apa yang ditulis di dalam kitab Mukhtasar Syu'abul Iman Al-Imam Abul Ma'ali Umar bin Abdul Rahman Al-Qazwini rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, yang merupakan ikhtisar atau ringkasan dari Syu'abul Iman dari Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala. Dan kita pada malam hari ini masih di dalam cabang keimanan yang ke-57. Betul ya? Cabang yang ke-57, yaitu masih di dalam tema husnul khuluqi. Husnul khuluqi yaitu akhlak yang baik. Husnul khuluqi. Ada beberapa hadis yang atau ayat Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibawakan oleh beliau. Berikutnya adalah keterangan, ya, penjelasan setelah beliau membawakan ayat dan juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Al-Imam Al-Qazwini rahimahullah ta'ala mengatakan, wa bihi anba'ana Abu Bakr Al-Baihaqi qala, dan dengannya telah menghabarkan kepada kami Abu Bakar Al-Baihaqi, yaitu Al-Imam Al-Baihaqi. Berarti beliau membawakan dan meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala. Qala, dia mengatakan, wa ma'na husnul khuluqi, makna daripada husnul khuluq, makna daripada akhlak yang baik atau kebaikan akhlak. Kata beliau, salamatun nafsi nahwal arfaqil ahmad minal af'al. Salamatun nafsi, selamatnya jiwa, nahwal arfaqil ahmad, menuju ke arah yang lebih lembut dan lebih terpuji, minal af'al, dari berbagai macam perbuatan-perbuatan. Maksudnya adalah bahwa jiwa kita itu inginnya adalah untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik, sesuatu yang paling mulia. Ada sesuatu yang mulia, akan tapi ada yang lebih mulia, paling mulia. Ada sesuatu yang
lembut, akan tapi ada yang paling lembut. Ada sesuatu yang baik, kemudian ada yang terbaik. Nah, akhlak yang mulia itu, akhlak yang baik itu inginnya adalah lebih baik, inginnya adalah lebih utama, inginnya adalah lebih mulia, begitu. Insya Allah nanti beliau bawakan penjelasannya. Waqad yakunu dzalika fi dzatillah ta'ala. Hal tersebut, jadi keinginan ke arah yang terbaik itu bisa ada di dalam masalah zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni akhlak kepada Allah. Di akhlak itu ada dua, akhlak kepada Allah, yakni akhlak kepada Al-Khaliq. Ada juga akhlak kepada makhluk. Makanya kan manusia kalau membahas akhlak itu adalah akhlak kepada makhluk, betul ya? Gimana dia bermuamalah dengan tetangganya, gimana dia bermuamalah dengan temannya, gimana dia bermuamalah dengan lingkungannya. Itu kan kepada makhluk, itu ma'ruf ya. Dan semua orang mengetahuinya. Akan tapi yang utama dan harus, dan ini bagian daripada akidah sebenarnya, yaitu akhlak kepada Al-Khaliq. Ini akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fi dzatillah ta'ala, di dalam zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad yakunu fi ma bainan nas. Nah, ada juga akhlak yang ada di antara manusia, yakni hubungan manusia dengan manusia, kita dengan manusia yang lain. Ini baru sebagian sebenarnya dengan manusia itu. Karena akhlak kepada makhluk bukan hanya kepada manusia. Misalnya, ya, termasuk ya, akhlak kepada makhluk adalah kepada lingkungan. Ini kepada binatang, ya, kepada tumbuhan, ya, kepada lingkungan. Itu juga termasuk akhlak. Akhlak yang mulia. Jadi seorang muslim itu mempunyai akhlak terhadap semuanya. Misalnya ketika dia hidup dalam satu lingkungan, ya, dalam satu lingkungan, bukan hanya dia berbuka manis dengan tetangga ataupun dengan orang-orang di sekitarnya, tapi dia juga bermuamalah dengan baik dengan lingkungannya. Itu misalnya kalau dia ada di situ sungai, ya, harusnya dia bermuamalah baik dengan sungai tersebut. Kalau dia hidup itu di pinggir sungai seorang muslim atau kaum muslimin, seharusnya sungainya bersih, ya, harusnya sungainya itu bagus, ya. Kemudian binatang yang ada di sekelilingnya merasa aman, merasa nyaman, merasa tentram. Ini akhlak, ya, akhlak kepada makhluk, bukan hanya kepada manusia. Kalau lingkungan kita bisa teriak, ini teriak ya, atau bisa lihat di pinggir sungai atau bisa lihat di pinggir jalan, mereka terkadang teraniaya oleh manusia, ya, teraniaya oleh manusia. Misalnya dengan sampah yang berserakan dan di mana-mana, atau lingkungan itu menjadi rusak. Kalau mereka bisa teriak, kalau mereka bisa nangis sebenarnya. Cuman karena mereka tidak seperti manusia yang teriak dan nangis. Teriak dan nangisnya nanti, yaitu ketika sudah memuncak berupa apa? Bencana. Berupa bencana. Nanti misalnya terjadi banjir misalnya, itu kan diantaranya
ya, banjir. Banjir itu bukan salah alam, ya. Karena memang manusia ini tidak berakhlak dengan lingkungan, ya. Sehingga terjadi banjir. Terjadi apa lagi? Misalnya adanya mungkin apa? Kepanasan, ya, panas lingkungannya panas, kenapa pohonnya dipotong, ya, panas. Jadi panas. Yang tadinya adem jadi panas. Nah itu karena tidak berakhlak dengan lingkungan. Jadi akhlak itu adalah bukan hanya kepada makhluk hidup, ya, manusia, atau sebenarnya kepada lingkungan. Tetapi memang yang terasa dan yang memang bisa berbicara adalah manusia. Wa fi dzatillahi azza wa jalla, yaitu di dalam zat Allah azza wa jalla adalah an yakuna al-'abdu munsyarihas sadri bi awamirillahi ta'ala wa nawahihi. Akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah seorang hamba hatinya lapang dada, ya, lapang dada terhadap awamirillah, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wa nawahihi, dan juga larangan-larangannya. Ya, jadi kalau misalkan ada perintah dari Allah, apa perintahnya? Banyak. Ya. Dan agama Islam ini kalau diringkas cuma dua, ya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu perintah dan larangan. Isinya itu perintah dan larangan agama Islam. Dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul itu dua, perintah dan larangan adanya. Al-Quran 30 juz itu perintah dan larangan. Nanti kalau dalam usul fikih terbagi perintahnya itu ada yang ilzam dan ghair al-ilzam. Kalau ilzam berarti dia menjadi wajib. Kalau tidak ilzam menjadi sunnah ataupun mandub. Ilzam itu mengharuskan, harus, ya. Perintahnya itu harus. Kalau perintahnya itu harus menjadi wajib. Kalau perintahnya itu tidak mengharuskan menjadi mandub ataupun sunnah atau mustahab. Ini perintah. Kalau dia itu larangan, kalau larangannya adalah harus tadi, maka larangan itu menjadi haram, ya, tahrim, menjadi haram. Kalau larangannya tidak mengharuskan, ya, maka menjadi makruh. Bagaimana kalau nggak ada perintah, nggak ada larangan? Ya, nggak ada perintah, nggak ada larangan. Kalau nggak ada perintah, nggak ada larangan, namanya mubah, boleh. Dan yang mubah itu tergantung daripada niatnya. Ketika mubah itu digunakan untuk ketaatan dan niatnya lillahi subhanahu wa ta'ala, maka menjadi bernilai ibadah. Kalau tidak ada niat untuk ibadah, maka menjadi adat istiadat, muamalah biasa yang tidak ada pahala dan tidak ada dosa, karena mubah, boleh-boleh saja gitu ya. Nah, ini seorang hamba kalau dia ingin disuruh sebagai orang yang berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, dadanya itu lapang ketika menerima perintah dan larangan Allah, tidak sempit. Perintah misalnya adalah salat,
aqimus shalah wa atuz zakat. Itu kan perintah. Dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Ketika salat dadanya lapang, yakni tidak ada rasa berat sekali, ya, sekalipun sedikit pun tidak ada rasa berat. Ya, salat itu tidak ada rasa berat. Bahkan ya, kalau seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salat itu atau panggilan salat itu adalah panggilan yang menyenangkan, menenangkan. Seperti misalnya kata beliau alaihi salatu wassalam, ya Bilal, arihna bis-salat. Wahai Bilal, tenangkan kami dengan as-salat. Yani ketika dikumandangkan adzan, maka seorang yang mukmin, orang yang berakhlak kepada Allah, menyambut dengan begitu bahagia, begitu tenang. Tapi kalau orang itu belum berakhlak kepada Allah, atau misalkan ada seseorang yang ketika salat itu merasa berat, berarti belum berakhlak kepada Allah. Seperti misalnya adalah kaum munafiqin. Kenapa? Karena mereka itu idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka ketika berdiri untuk sholat, dirinya itu malas-malasan, tidak dengan antusias, tidak dengan semangat, gitu ya. Malas. Ini adalah munafiqin, karena memang di dalam dirinya, di dalam dadanya, dia tidak ada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Walaupun an-nifaq bertingkat-tingkat. Mudah-mudahan di dalam diri kita tidak ada perintah. Kalau perintah kita cenderung nyaman. Kalau perintah ini ya. Kalau perintah itu cenderung nyaman, walaupun banyak yang masih berat juga ya. Perintah itu cenderung nyaman, gampang. Tapi yang sulit itu ketika ada larangan, wa nawahi. Ya ini. Al-amru bil ma'ruf itu mudah. Akan tapi an-nahyu 'anil munkar itu biasanya berat. Ya. Karena apa? Biasanya kemungkaran atau hal yang dilarang oleh Allah, biasanya kenapa berat itu? Karena sesuai dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu menggiring kita, mengajak kita kepada kemungkaran. Misal, ya ambil contoh, ya, apa kemungkaran yang disukai? Misalnya adalah ingin mendapatkan harta sebanyak-banyaknya, ya, ingin mendapatkan harta sebanyak-banyaknya dengan menghalalkan segala cara. Ini kan mungkar dan dilarang kita untuk melakukannya. Maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu misalnya saling memakan harta dengan cara yang batil, atau misalnya riba, atau mencuri, atau menipu, itu semua kan dilarang. Nah itu biasanya berat. Kalau misalnya seseorang itu sudah terbiasa atau ingin mendapatkan harta sebanyak-banyaknya tanpa melihat rambu-rambu. Zina misalnya, zina itu sesuai dengan hawa nafsu, sehingga orang kadang berat untuk meninggalkannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang. Misalnya, jangankan zinanya, sesuatu yang mengantarkan kepada zina sudah dilarang. Wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Ya, mendekati zina itu banyak.
misalnya adalah ikhtilat, bercampur baur laki-laki dan perempuan. Ini kan berat. Banyak sekarang itu orang nggak mau kalau nggak dicampur, baik yang laki-lakinya ataupun yang perempuannya. Kenapa sih bisa-bisa? Gitu kan? Inilah hawa nafsu. Hawa nafsu seperti itu. Nah, hawa nafsu itu memang maunya dituruti. Ya, hawa nafsu itu maunya dituruti. Karena memang sifat hawa nafsu itu seperti anak-anak, kata para ulama, bahwa hawa nafsu itu katif. Ya, seperti anak-anak hawa nafsu itu. Inginnya selalu diikuti, dituruti, dipenuhi. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur, walaupun memang tidak bisa manusia itu tidak ada hawa nafsunya, karena Allah ciptakan manusia ada hawa nafsunya. Tapi Allah telah memberikan salurannya, ya, misalnya dengan menikah, ya, itu adalah salurannya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan. Bahkan itu adalah mulia. Makan adalah sesuai dengan hawa nafsu kita, dan kita suka makan. Akan tapi diatur, ada makanan-makanan yang dilarang, yang diharamkan, dan tidak banyak. Yang dilarang dan diharamkan itu tidak banyak, karena pada asalnya makanan itu halal. Berarti selama tidak ada larangan di dalam Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah SAW, tidak ada larangan di dalam syariat, maka itu adalah halal. Dan yang halal itu banyak. Ini ada orang mengatakan bahwa yang halal sulit. Jangankan yang halal, yang haram aja sulit. Ini adalah orang yang sudah putus asa. Kan ada, ya, zaman sekarang katanya cari yang haram aja sulit, gitu. Apalagi yang halal. Nah, ini adalah yang orang yang sudah putus asa. Padahal yang halal itu lebih banyak, ya, lebih banyak dan lebih mudah didapatkan daripada yang haram. Yang haram itu sedikit, ya, yang dikecualikan saja. Dan haram itu biasanya adalah madarat bagi manusia. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu pasti madarat. Tapi kadang manusia dengan hawa nafsunya, ya, mereka lebih, gitu, cenderung kepada sesuatu yang diharamkan. Orang yang berakhlak, ya, dengan akhlak yang baik, ketika menghadapi larangan dan juga perintah Allah, maka dia berlapang dada, ya, berlapang dada. Bi fi'li ma furida alaihi, dengan mengerjakan apa yang difardukan kepadanya. Apapun yang difardukan kepadanya, apapun yang diwajibkan kepadanya, dikerjakan, ya, dengan sebaik-baiknya. Layyiban nafsi bihi, dengan penuh, ya, jiwanya itu penuh dengan kebaikan, penuh dengan kebaikan, dan dia tidak merasa berat, ya, ketika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang difardukan, diwajibkan, salisan nahwa, dan juga dia tidak, misalnya tidak berhenti atau tidak dia mogok begitu, tapi berjalan, ya, dan terus, ya, ke arah yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan tersebut. Mudah, gitu kan, dia itu menjalankannya itu mudah, tidak berat. Ini orang yang baik akhlaknya.
wa yantahi amma hurrima alaihi. Kemudian dia berhenti terhadap sesuatu yang diharamkan kepada dia, apapun yang diharamkan itu. Radiyan bihi, dia ridha bahwa hal itu tidak dia ambil, bahwa hal itu tidak dia kerjakan, itu ridha. Nah, sampai kepada ridha itu adalah harus dengan faham, harus dengan faham. Kalau seseorang itu tidak paham, biasanya tidak ridha. Contoh saja anak kita. Ketika anak kita itu dilarang untuk main sesuatu yang berbahaya, gimana sikapnya anak itu? Main api. Nah, misalnya siang-siang anak kita main api, kemudian kita larang. Nah, kadang anak kita itu berontak, kenapa dilarang? Asik gitu kan, main api asik. Karena mereka tidak mengetahui bahayanya api itu tadi gitu. Tapi kalau misalkan besar, bisa membakar, bisa membahayakan orang yang lainnya, itu anaknya itu bisa berbahaya. Ini berbahaya, bahkan bisa menimbulkan kebakaran besar kalau misalkan tidak dilarang. Ini bahayanya. Kenapa dia kadang memberontak, kadang dia tidak rela, diambil koreknya, nangis, karena nggak paham, belum paham. Dan demikianlah hawa nafsu kita begitu. Hawa nafsu kita begitu. Kalau sampai ridha adalah ketika kita memahami betul. Misalnya adalah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala itu. Allah Subhanahu wa taala melarang misalnya minum khamar. Kenapa dilarang? Kenapa dilarang? Kan kata mereka nikmat, kata mereka enak. Oh, dilarang. Ternyata di dalam khamar itu ada bahaya, ada mudarat. Walaupun memang ada sedikit maslahat, akan tapi mudaratnya lebih besar. Di antaranya adalah bisa mengantarkan kepada perbuatan-perbuatan yang lebih berat, atau minimal dia akan merusak akal khamar dengan berbagai macam jenisnya. Kalau orang itu tidak memahami, tidak mengerti, tentu dia akan memberontak. Ngapain dilarang-larang segala? Gitu kan? Tapi kalau dia mengerti dan paham, dia lihat, oh ternyata di dalam khamar itu ada bahaya, di dalam khamar itu ada mudarat, maka dia dengan ridha untuk meninggalkan khamar tersebut. Pelarangan khamar itu di dalam syariat dengan bertahap, karena memang itu menjadi kebiasaan dulu pada zaman jahiliyah, tidak langsung diharamkan begitu saja. Khairan mutadajjirin minhu, dia tidak menjadi orang yang berat untuk meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yarghabu fi nawafil khair, dan dia cinta kepada kebaikan-kebaikan. Walaupun kebaikan-kebaikan itu sebenarnya nawafil. Kalau nawafil itu adalah bukan yang wajib, bukan yang fardu. Kalau yang fardu kan harus, yang fardu itu harus wajib. Kalau tidak dilaksanakan berdosa. Itu yang fardu.
Kalau yang nawafil itu tambahan. Misalnya yang fardu adalah salat 5 waktu, itu fardu. Yang nawafil misalnya adalah salat-salat sunnah, nafilah. Misalnya yang mengiringi salat, mengiringi salat fardu, ya. Itu adalah salat-salat nafilah. Atau salat-salat sunnah yang lain. Orang yang mempunyai akhlak yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semangat untuk melakukan nawafil tadi, salat-salat sunnah tadi. Itu salat sunnah. Kalau sedekah yang wajib adalah zakat. Ya, zakat wajib. Kemudian sedekah yang sedekah biasa itu juga dia adalah dia gemar untuk sedekah. Sampai ada tuh, masya Allah, luar biasa di daerah dekat kita itu ada namanya itu grup, ya, grup ummahat apa namanya, bukan gemar sedekah tapi kecanduan, ya luar biasa. Grup ummahat kecanduan sedekah, masya Allah, luar biasa. Nggak tahu nih ada bapak-bapak kecanduan sedekah kan? Ya. Ini ada grup ummahat, ya. Ummahat kecanduan sedekah, luar biasa. Ini mudah-mudahan masuk di dalamnya kecanduan sedekah. Jadi sedekah dia candu, jadi ingin sedekah terus gitu. Nah ini luar biasa. Wa yatruku katsiran minal mubah liwajhihi ta'ala wa taqaddas. Kemudian meninggalkan kebanyakan dari hal-hal yang mubah. Nah, ini ada juga sesuatu yang mubah dia tinggalkan, bukan mengharamkan, tidak. Karena tidak boleh mengharamkan sesuatu yang halal. Tidak boleh mengharamkan sesuatu yang halal. Tapi boleh dia tinggalkan, boleh. Ya. Sesuatu yang mubah dia tinggalkan. Misalnya contoh adalah makan. Kita makan berapa kali sehari? 3 kali ya. 3 kali sehari. Pagi nasi uduk, biasanya begitu kan, sarapan. Siang nasi padang, malam pecel lele, gitu ya. Ya, biasa kita kan begitu. Misalnya satu dulu deh, itu boleh nggak boleh? Nggak boleh diharamkan, karena boleh. Nasi uduk halal, padang halal, pecel lele halal, tidak boleh diharamkan. Tapi kemudian dia supaya malam itu bisa misalnya bangun malam, makan malamnya disunat, tidak makan malam, karena kalau makan malamnya banyak, tidurnya banyak, misalnya begitu ya. Dan akhirnya dia makan malamnya enggak. Boleh enggak? Boleh. Dan itu baik. Dia tinggalkan sesuatu yang mubah. Boleh. Apa lagi yang mubah selain makan? Apa saja? Pekerjaan tertentu ada. Ada orang yang meninggalkan pekerjaan tertentu, ya. Yang pekerjaan itu adalah baik, pekerjaan itu adalah mulia, tapi dia tinggalkan. Karena memang asalnya pekerjaan itu adalah mubah. Kenapa dia tinggalkan? Karena dia ingin ada sesuatu yang lebih utama. Misalnya contoh ada kadang-kadang bukan menyindir karyawan ya. Karyawan itu kan
waktunya full ya, full di pabrik misalnya berapa jam? 8 jam di pabriknya, dengan bolak-baliknya berapa? Nah, dengan bolak-baliknya 10 jam. Kemudian di rumah berapa jam? Ya, dengan istri berapa jam? Ya, untuk hobi berapa jam? Nah ini begitu ya. Akhirnya dia, kalau begitu saya resign dari pekerjaan, mau usaha, ya mau usaha. Boleh nggak? Boleh. Kenapa usaha? Karena waktunya bisa ngatur sendiri, ya kan? Jadi bos, ya kan? Kalau di pabrik kan jadi karyawan, kalau di usaha kan jadi bos sendiri, kan ngatur sendiri. Ya. Kapan saja boleh, gitu kan? Ya. Supaya apa dia? Waktunya supaya lebih, misalnya lebih selalu bisa sholat ya dengan berjamaah di masjid misalnya, kemudian bisa menuntut ilmu misalnya, gitu kan, dan yang lain-lain dengan tujuan-tujuan yang baik. Nah ini boleh, begitu boleh. Tidak mengharapkan pekerjaan yang di pabrik itu haram, boleh. Akan tapi ada juga yang kemudian ternyata setelah resign dari pabrik dia bisnis lebih sibuk lagi waktunya. Karena apa? Semua waktunya untuk bisnis. Gitu. Kenapa? Bisnisnya makin berkembang, makin banyak. Ntar dia buka satu stand, laku berkembang, buka stand berikutnya berkembang, buka stand berikutnya berkembang. Sehingga apa? Boro-boro waktu untuk talabul ilmi, untuk sholat di masjid saja mungkin ketabrak-tabrak begitu ya. Kenapa? Dia harus memonitor semuanya, gitu ya, memonitor semuanya bisnisnya dia itu. Ya. Ada juga mengatakan demikian. Oh, ternyata setelah usaha sendiri, bisnis sendiri, waktunya hatta untuk keluarga pun sedikit, gitu kan, karena harus ini, harus itu, banyak. Nah, ini ya. Ala kuliah sebenarnya dua-duanya adalah halal, boleh. Akan tapi orang yang ingin dia itu adalah lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tentu dia akan membatasi, ya, akan misalnya mengatur sebaik mungkin bagaimana agar waktunya itu adalah lebih banyak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza ra'a anna tarkahu aqrabu ila al-'ubudiyyati min fi'lihi. Ya, dia meninggalkan sesuatu yang mubah itu ketika dia melihat atau berpandangan bahwa hal itu adalah lebih mendekatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aqrabu ila al-'ubudiyyah. Jadi jangan dulu tinggalkan, tapi berpikir dulu, begitu. Berpikir terlebih dahulu seperti tadi. Ya, seperti tadi misalnya seseorang yang akan, misalkan ikhwan yang akan resign dari pabrik misalnya, berpikir terlebih dahulu apakah ketika dia bisnis usaha itu lebih mendekatkan kepada Allah, lebih banyak beribadah kepada Allah, atau malah waktunya lebih banyak untuk dunia dibandingkan kemarin waktu menjadi karyawan. Alhamdulillah ada hari liburnya, bisa untuk keluarga, bisa untuk taklim, bisa untuk menuntut ilmu. Sedangkan bisnis tidak ada hari libur, ya kan? Bisnis ada hari liburnya kan? Dagang ada hari liburnya kan? Ya, itu tergantung kita yang ngatur. Kalau kita menuruti nggak akan ada hari libur. Kenapa? Karena ya, apalagi kalau yang lain libur, justru itu ada kesempatan yang bagus, gitu kan? Jadi yang demikian. Ya. Jadi berpikir terlebih dahulu, kemudian membuat perencanaan. Ya.
siapapun kita, apapun yang kita ingin tinggalkan, sesuatu yang mubah kita ingin tinggalkan, tapi berpikir terlebih dahulu, kemudian kita buat perencanaan ke depan bagaimana gitu. Jangan sampai kita tinggalkan yang mubah, inginnya dekat dengan Allah tapi malah menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian sekali. Ternyata sudah waktu Isya, jadi kita cukupkan insyaallah sampai di situ dulu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum